Meneruskan penyidikan dengan hanya meminta keterangan dari Aki J. Nah pemirsa, ini dia liputannya hanya untuk Anda. Belum siapnya Aki J menjalani pemeriksaan terkait kasus kecelakaan di ruas tol Jagorawi 8 September lalu tak membuat polisi hanya berdiam diri. Kamis malam lalu pihak penyidik Polda Metro Jaya kembali mendatangi kediaman Ahmad Dhani di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kali ini bukan untuk mulai memeriksa Aki J karena yang bersangkutan masih belum pulih benar, melainkan hanya meminta keterangan. Dan saat memberikan keterangan, Aki J didampingi sang ayah Ahmad Dhani, kuasa hukumnya Lydia Wongsonegoro, serta pihak Balai Pemasyarakatan Kemenkumham. Agenda kita memang pertama kita lakukan pemanggilan, kondisi Dul tidak memungkinkan, itu didasari dengan surat Mas Dhani atau Pak Dhani bahwa kondisi itu belum memungkinkan untuk diminta keterangan. Kemudian kita melakukan pemanggilan yang kedua, itu pun juga atas permintaan Mas Dhani karena kondisi belum memungkinkan, sehingga penyidik untuk meminta keterangan di pemeriksaan. Pada prinsipnya kita menanyakan sekitar kejadian yang telah terjadi tanggal 8 September ya, Agustus ya, September. Selain melakukan pemeriksaan, tim penyidik semalam sekaligus melihat kondisi kesehatan Aki J. Sebab pemeriksaan Aki J tergantung pada kondisi kesehatannya. Menurut tim penyidik, kondisi Aki J memang masih sakit. Namun dalam hal ini, Aki J sendiri menyatakan siap memberikan keterangan. Untuk psikis ya, dia menyampaikan gamblang. Tapi memang kondisi kesehatannya masih. Memang hari ini bisa didampingi. Kalau meskipun kesehatannya memang belum bisa ngapa-ngapain ya, belum bisa tidur, tapi kalau nunggu sembuh itu kan bisa 5 bulan lagi kalau nunggu sembuh kan. Nah, polisi ini takut kalau media itu ngomel terus. Polisi takut sama media, apalagi sama Aceh. Selaku orang tua, Ahmad Dhani tidak mempermasalahkan soal kedatangan tim penyidik pada tengah malam itu. Meskipun saat Aki J dimintai keterangan, tidak ada pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Hal senada juga ditegaskan kuasa hukumnya Lydia Wongsonegoro yang menilai apa yang dilakukan penyidik sudah sesuai prosedur. Tidak, sama sekali tidak. Ini kan masih panjang prosesnya. Dan jangan lupa bahwa di dalam proses ini juga ada peradilan anak yang harus diperhatikan. Ada batasan-batasan tertentu terhadap anak ini. Jadi masih panjang prosesnya. Kalau saya pribadi saya nggak terlalu masalah ya. Mungkin ini juga melangkahi Kak Seto, mungkin juga ini melangkahi KPAI ya. Karena KPAI nggak tahu, juga Kak Seto juga nggak tahu. Tapi saya sih berani jamin kalau tidak akan ada masalah ketika malam ini Dul dia adakan pemeriksaan. Meski secara pribadi tidak terlalu mempermasalahkan, terbersit keinginan Dhani agar Aki J tidak diperiksa. Hal itu mengacu pada Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2011 yang salah satu pasalnya menyebut tentang restoratif justice atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. Hanya saja undang-undang tersebut baru akan berlaku pada bulan Juli 2014 mendatang. Sedangkan pihak kepolisian masih tetap berpijak pada ketentuan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebut anak 13 tahun dapat dituntut secara pidana. Malah KPAI malah justru nggak pengen ada pemeriksaan sebenarnya. Komnas Anak dan KPAI sebenarnya goal mereka tidak ada pemeriksaan karena Dul masih di bawah umur. Mengingat spirit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu sebenarnya isyaratnya itu mengisyaratkan bahwa KPI tidak pengen ada pemeriksaan, termasuk juga Komnas Anak. Sebenarnya yang paling kita inginkan ini prosedur kan ya, kalau memang polisi harus menjalankan kewajibannya. Oke, hari ini kan sudah jalankan. Tetap bagaimanapun
polisi harus berkembang ke spirit tadi, ke arah Undang-Undang 11 nomor 2012 atau 2012 mengenai peradilan anak, di mana di situ ada pasal yang mengatakan diutamakan adalah diversi. Diversi itu apa? Penyelesaian secara keluargaan. Apabila terjadi penyelesaian secara keluargaan, maka ya sudah selesai. Nah, harusnya semangat seperti itu kan. Dan apalagi undang-undang itu sudah ada, namun berlakunya tahun depan. Juli. 1 Agustus. Iya, alhamdulillah Neng mau ngambil paket B, paket C.